Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Ahmad Khozinuddin, mantan pengacara Roy Suryo, kembali muncul di sebuah podcast dan curhat seperti apa dia mendampingi Roy Suryo. Yang mulai dia tidak dibayar lah, yang segelas air minum dia tidak pernah mendapatkan dari Roy Suryo lah, sampai curhatan dia mengenai Refli Harun yang selama ini selalu berkuar-kuar katanya ingin menyelamatkan kliennya, ingin membebaskan Roy Suryo dari segala tuntutan. Nanti kita simak videonya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana ada kabar terbaru dari Bang Tri yang konon katanya dia sudah tidak pernah keluar rumah, teman-teman. Pertanyaannya, apakah Bang Tri sudah sekarat? Nanti kita simak videonya. Karena terakhir, ternyata Bapak Presiden ke-7 Joko Widodo menerima kembali penghargaan internasional. Kira-kira apa itu? Dan kalau Pak Jokowi dapat penghargaan, apakah ada yang panas, teman-teman? Apakah ada yang kejang-kejang? Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya berusaha menjaga marwah klien. Rakyat termasuk kami kan membersamai kasus ini kan karena kepentingan publiknya. Coba kalau misalnya ya Roy Suryo ini masalahnya pribadi seperti kasus Stupa Jokowi dulu, yang dia akhirnya masuk ya divonis gara-gara kasus itu. Ya kami nggak mau membersamai. Kalaupun dia datang kepada kami, saya minta cas berapa fee yang bisa kamu bayar. Kalau cocok ya saya bela, kalau enggak. Lah kalau ini pro bono, karena transport juga bayar sendiri. Bayar sendiri. Kenapa kita mau pro bono semua bayar sendiri? Karena esensinya kita tidak sedang membela klien, membela kepentingan publik. Jadi Pak Kiai AK belum pernah terima uang 1 peser pun dari Mas Suryo dan Dr. Tifa. Jangankan uang, seteguk minuman pun dari klien belum, ibaratnya gitu. Minum dulu. Minum dulu, ini dari Oppo Rakyat. Waduh, Oppo Rakyat baik sekali. Minum. Gak pernah minum dari Roy Suryo kan? Bukan klien. Nanti dibawain kopi Oppo Rakyat. Ini kopi Oppo Rakyat. Kopi dari Lampung. Minum. Ada yang bilang gini juga, Pak Kiai. Wah itu Pak Kiai. Mas mau cari tenar dengan ikut-ikutan bela ini Roy. Sekarang begini, tenar apa yang dikehendaki sehingga akhirnya saya berstatus sebagai terlapor? Kurang apa sebagai lawyer saya pasang badan demikian hingga akhirnya saya kena perkara menjadi terlapor? Dan selalu ada fitnahan pengacara yang memenjarakan klien. Sekarang di mana ada pengacara memenjara kliennya? Yang punya wewenang memenjara siapa? Yang menyidik polisi, yang menuntut jaksa, yang memvonis hakim, yang mengeksekusi ke penjara, jaksa lagi. Nggak ada pengacara. Justru penjara membela. Memang pengacara itu tidak bisa membebaskan klien. Jadi kalau ada pengacara yang menjanjikan, tugas utama itu kan membebaskan klien. Baca kode etik, di mana ada tugas pengacara membebaskan klien. Kalau ada pengacara yang tugasnya membebas klien, menjanjikan klien bebas, berarti ini bukan pengacara apa? Markus. Kenapa? Kalau Markus nanti orientasinya tidak benar salah lagi. Yang penting bebas, berapapun, yang penting bebas. Dan saya tidak mau. Dan saya lebih mengedepankan menjaga marwah wibawa orang yang saya bela agar tetap terhormat. Misalnya kalau hari ini mau bebas gampang ke Solo, bebas gak perlu pengacara. Dan kalau bebas Solo apa? Tapi marwah wibawanya rusak, akan dikenang sebagai pengkhianat selamanya. Dan itu justru akan terpenjara secara sosial selamanya. Wow, akan terpenjara secara sosial selamanya. Cuman bentar. Tadi hostnya manggil ke Khozinuddin Kiai. Udin ini kiai dari mana, hei? Inilah ya, kesalahan kita di Indonesia. Mudah sekali memberikan gelar-gelar agama kepada seseorang. Kiai lah, apalah. Khozinuddin dipanggil kiai. Kiai apa dia? Kiai khilafah. Dan dia tidak pernah mendapatkan sepeser pun dari Roy Suryo. Bahkan seteguk minuman pun dia tidak pernah diberikan oleh Roy Suryo. Waduh, kasihan kali Udin. Terus ngapain kau keluar belain Roy Suryo? Sampai-sampai kau kena kasus dari Egy Sujana. Dan kabar terbaru saya dapatkan dari Bang DHL, Dami Hari Lubis. Katanya si Khozinuddin sudah 3 kali dipanggil oleh penyelidik, oleh polisi lah intinya, untuk diminta keterangan, cuman tidak pernah datang. Nah, apakah Khozinuddin akan dijemput paksa oleh penyidik? Nanti kita simak dan update lagi ya di video selanjutnya. Kita fokus dulu di video ini, teman-teman.
Ujian tutup ada seminar hasil, sebelumnya ada seminar proposal, seminar hasil, kemudian ujian terbuka, dan wisuda. Itu semua ada. Pada saatnya saya akan tunjukkan semua bukti foto-fotonya. Saya mengikuti ujian akhir atau ujian terbuka. Itu pada tanggal 23 Februari. Maaf, 23 Januari tahun 2026. Maaf, 23 Januari tahun 2026. Dan ada saksi yang hadir di sini, yaitu Bu Erliana. Beliau hadir langsung pada saat ujian terbuka. Kemudian saya mengikuti wisuda, ya, itu pada awal Maret tahun 2024 di SICC. Kemudian saya mengikuti wisuda, ya, itu pada awal Maret tahun 2024 Sentul International Convention Center. Semua ada foto-fotonya. Dan pada saatnya akan saya jelaskan, tentu tidak sekarang. Bentar. Dia ujian tahun 2026, wisuda 2024. Gimana ceritanya tuh Roy? Hah? Masa iya duluan wisuda daripada ujiannya? Beda 2 tahun lagi. Gimana ini? Hah? Dan sekarang orang-orang mulai bertanya. Kemarin kan waktu Bang Bill podcast dengan salah satu dokter, kalau nggak salah namanya Dr. Richard, dicek disertasi Roy Suryo di online-nya UNJ itu tidak ada. Tapi tadi setelah Roy Suryo datang ke UNJ, tiba-tiba muncul disertasinya teman-teman. Ini. Sakti sekali Roy Suryo berarti ya. Sakti sekali manusia di rumahnya nih. Gimana kami dua? Udah mirip kalian tengok. Iya. Cuman beda postur tubuh aja kan. Yang satu obesitas, yang satu lagi stunting. Satu obesitas, satu stunting. Tahu nggak kalian? Kemarin biar tahu kalian ada video di TikTok, ya kan? Katanya begini. Katanya ada salah satu tetangganya dari Bambang Tri open donasi untuk keluarganya Bambang Tri. Hah? Bentar. Tadi malam 13 Juli 2026 ada tetangga Bambang Tri live menggalang dana untuk membantu keluarga Bambang Tri. Katanya sekarang Bambang Tri nggak keluar dari rumahnya. Wah, kenapa tuh? Kenapa tuh Bambang Tri? Apakah sudah sekarat teman-teman? Hah? Kenapa dia nggak keluar? Dan tadi Opung bilang stunting. Ya sepertinya dia butuh MBG gitu ya kan? Katanya sekarang hidupnya lagi susah. Bambang Tri lagi sakit-sakitan katanya. Lagi sakit-sakitan. Katanya lo bisa betul bisa enggak. Dan kalian tahu kemarin ya, si Rismond bikin video khusus ya untuk menasihati si Bambang Tri. Panjang lebar dinasihatinya Bambang Tri lewat videonya. Dia nggak tahu kalau Bambang Tri nggak nonton, nggak ada kuotanya. Percuma kau nasihati dia. Entah dia juga nggak punya kuota. Aduh, dinasihatinya panjang lebar. Itulah kau Bambang Tri. Roy Suryo sahabat tiba di peralatnya namamu berjuang karena sudah ada korban. Waktu kau di penjara, ada mereka dia. Enggak, aku yang milik kau. Iya. Aku yang menjenguk kau. Sampai dibelikan istriku itu makanan biar tahu. Istriku yang milih itu bukan mereka. Diungkit-ungkit. Panjang lebarnya dinasihatinya Bambang Tri. Padahal Bambang Tri aja juga nggak ada di depan matanya itu. Bukannya ada batang hidungnya si Bambang Tri di depannya dia. Apa ini nasihat-nasihati kayak gitu? Aduh. Ya, kita simak dulu ocehannya si Rismond ini. Kita dengar. Mana. Balik ke akademi. Iya. Dengan suara beratnya Rismond ya kan. Cing dulu ya. Horas balik ke akademi. Horas Parbela Channel. Horas Hair Imam Channel. Nggak bisa kau lepas lagi kacamata itu dulu. Pakai kacamata aku kemarin pakai kacamata kau. Ini kah? Sekarang aku nggak pakai kacamata. Nggak usah aku pakai kacamata. Itu kacamata kawan ini nggak ganti-ganti. Itu aja. Beliin lah Pung, beliin. Mungkin minggu depan kita pulang dulu ke tepian Danau Toba untuk mancing dulu ya. Untuk menetralisir kejiwaan kita. Udah cocok itu. Selama ini kau kan mancing keributan kau.
Udah cocok kau untuk menetralisir isi kepalamu itu ya kan. Pergi kau mancing ke Danau Toba. Iya, udah bagus itu. Udah jalan paling benar itu. Udah habis waktumu kemarin 1 tahun mancing keributan. Sekarang waktunya bagimu mancing ikan mas. Karena hiruk pikuk dan kemacetan Jakarta ini agak membuat saya agak pusing. Ya. Oke pemirsa, ya saya pada video kali ini ingin menghimbau kepada Bambang Tri, ya, supaya bertobatlah, ya, minta maaf, datang bersujud, ya, ke depan Pak Jokowi dan keluarganya, minta maaf Pak, saya Makin bijaksana Bapak Pendeta yang satu ini bang. Pendeta tiba-tiba ya kan. Tahu nggak kali ini sedikit agak meleset ya. Biar tahu kalian ya, ada salah satu orang keluarga kami masih dekat, ya kan? Gak pernah suka ini biar tahu kalian lihat aku ngerosting si Rismon Sianipar dari kemarin. Pikirku apa yang salah pikirku begitu kan? Setelah sekian lama baru ku ingat rupanya suaminya Marga Sianipar. Makanya kemarin meninggal tanteku, biar tahu kalian di kampung meninggal tanteku. Dari semua keluarga, dari semua anggota keluarga, cuman dia yang gak menyapa aku. Waduh. Cuman dia yang gak negor aku, biar tahu kalian. Di situ aku baru sadar ternyata suaminya Marga Sianipar. Waduh, masalah tuh. Pantaslah ngamuk-ngamuk dia sama aku. salah menulis buku itu. Ya, Jokowi undercover 1 dan 2 tanpa memverifikasi sumber-sumber di lapangan dan data-data di lapangan. Minta maaf aja, Bapak. Ya, saya tahu ya Anda orang baik sebenarnya, ya. Cuma sesat ya jalan pikir. Sebentar dulu. Anda nggak orang baik, cuman sesat. Apa baiknya orang sesat? Anda sebetulnya orang baik tapi sesat. Tersesat. Kalau baik dia, laikku, ya, duli-duliku, hasianku, ya. Kalau baik dia nggak mungkin tersesat. Sama kayak kau dulu, ya. Waktu kau di sebelah sana, ya kami bilang kau nggak baik. Tapi kalau kau di sebelah sini, kami bilanglah kau baik. Nggak apa-apa. Iya, Ini iya, para iya, penonton iya. Opung Parabela udah banyak yang komplain. Opung Parabela, jangan kayak gitu kau ya, baik-baik kau sama si Rismon. Dia paksa aku baik-baik sama Mumon. Kemana lah kalau udah itu kehendak daripada masyarakat, kehendak daripada netizen. Opung Parabela mau bilang apa ya kan? Iya, iya, iya. Emang harus realistis, harus realistis. Saya pun begitu. Kadang netizen itu komen, Bang, janganlah serang-serang ijazah Rismon. Rismon ini kan sudah tobat gini. Ya mau gimana lagi ya kan. Cuman teman-teman, lagi-lagi saya mau mengingatkan kalian bahwa laporan Bang Bill ataupun penelusuran teman-teman YouTube Nusantara terhadap ijazah Rismon itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan laporan dari Pak Jokowi dan juga tidak ada kaitannya dengan RJ dari Rismon. Jadi tidak ada kaitannya teman-teman. Jadi jangan kalian menganggap laporan Bang Bill itu karena ijazah Pak Jokowi. Tidak ada kaitannya sama sekali. Ini murni dari penelusuran Bang Bill. Dan Bang Bill menelusuri ijazah dari Rismon itu sudah sejak lama. Sejak awal Rismon muncul, sejak awal Rismon menjadi ahli digital forensik. Nah, di situ mulai Bang Bill mengulik-ngulik Rismon. Bahkan sebelum Bang Bill gabung ke YouTuber Nusantara, dia sudah ngulik-ngulik siapa Rismon ini dan dari mana ijazahnya. Nah, itu sudah dikulik-kulik, gelarnya dari mana. Itu sudah dikulik. Sama kayak Roy Suryo. Sekarang kan lagi panas tuh hubungan antara, bukan hubungan sih, tapi perseteruan antara Bang Bill dan juga Roy Suryo terkait dengan ijazah, teman-teman. Mungkin pengen ikutin gaya sekjennya kali, nggak tahu dah. Sukoharjo. Waduh. Itu yang mana ya? Yang OTT. yang cewek. Yang cewek. Oh, yang Banteng ya? Ya begitulah. Yang apa sih? Pemerasan, pemalakan. Ya itulah, prihatin kepala daerah kita kok masih mau kayak gitu ya. Iya. Seharusnya sifat-sifat koruptif seperti itu harus hilang, apalagi dari pemimpin.
Mungkin pengen ikutin gaya sekjennya kali, nggak tahu dah. Iya, pengen ikutin gaya sekjennya. Siapa tuh sekjennya Bang Proron? Siapa tuh sekjennya yang dapat amnesti kah dari presiden? Iya, yang kasusnya di stop. Aduh, karena dia teriak-teriak kriminalisasi lah, apalah itulah. Aduh, korupsi mah korupsi aja ya kan. Selamat siang Pak. Pak ini dari mana Pak? Rombongan dari mana Pak? Ngeri nih Pak Jokowi dapat penghargaan internasional. Chamber internasional Pak. Oh, iya. Senator internasional, satu organisasi kepemimpinan Pak yang ada mendunia. Tadi Setelah ketemu Pak Jokowi seperti apa? Beliau mendapatkan tahun 2017 beliau mendapatkan penghargaan senatorship kehormatan dari GCI internasional. Jadi kami menyampaikannya baru bisa hari ini, pada penghargaan sudah sejak tahun 2017. Wow. Dengan beliau presiden. Berkesempatan pada hari ini. Penghargaannya Dari apa itu? Tentang apa? 2017. Penghargaan apa? Iya itu sertifikat sebagai senator Pak. Senator ini kita ini semua senator, jadi orang-orang yang sudah berdedikasi, punya kontribusi terhadap organisasi. Dan beliau adalah founder daripada patron daripada GCI Solo. Tanggapan dari Pak Jokowi sendiri tadi gimana? Sangat positif Pak, menyambut karena ini organisasi kepemudaan dan kepemimpinan sama sepandangan dengan beliau, jadi ya beliau sangat senang. Agenda ke depan apa ini Pak? Yang terdekat dengan setelah ketemu Pak Jokowi ini? Tahun depan kami ada kegiatan internasional Pak. Itu GCI Aspak Senat Golf yang nanti akan datang dari Asia Pasifik. Itu kurang lebih ada sekitar 20 negara datang untuk main golf dalam rangka tadi ke pelatihan, untuk juga ada membuat bisnis ya Pak ya, kewirausahaan. Jadi mempertemukan beberapa pengusaha, calon-calon pemimpin dari dunia Pak. Karena di saya itu sebenarnya di bawah 40 semua rata-rata Pak. 28 sampai 30 Maret ya. Nah, beliau ini nasional presiden Pak, GCI nasional presiden dari Solo. Dari Solo. Wong Solo Pak. Ya. Oke, makasih Pak. Iya. Nama? Saya Rainer Tobing Pak. Sebagai? Senator presiden. Wah, keren banget Pak Jokowi dapat penghargaan loh. Tapi dari 2017 ternyata. Cuman baru diantar sertifikatnya sekarang teman-teman. Wah, ngeri nih. Menurut pendapat saya dia emang true performer ya. Eksibisionis, bukan. Bukan. Dia seorang performer sejati. Performer. Dia tahu caranya grab attention. Dia tahu caranya atensi yang sudah dia grab itu kemudian nggak berpindah ke yang lain. Gitu. Jadi stay di dia, atau bahkan ketika dia nggak tampil, orang menunggu dia untuk tampil. Kurang lebih seperti itu. Dan pada saat itu ketika saya harus berdebat untuk kasus tuduhan ijazah palsu ini, jujur aja saya merasa saya lagi downgrade. Saya lagi downgrade. Jadi terpuruk banget ya. Iya, karena ini perdebatan bangsa, tiba-tiba ngomongin hal nggak penting. Iya, karena ini perdebatan yang menurut saya, ini orang Tiongkok sudah membicarakan pesawat antariksa untuk mendarat di bulan, ya kan? Betul. Kemudian Rusia sudah membicarakan soal teknologi robotik dan lain-lain ya. Tiba-tiba kita lihat ke sini dalam negeri ini masih bahasin tuduhan ijazah palsu. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan kira-kira nih, ada apa dengan Bang Tri? Kok dia tidak keluar rumah berhari-hari? Apakah memang sudah kehabisan uang? Sampai-sampai tetangganya minta donasi atau galang donasi saat live. Nah, ini juga perlu diverifikasi nih, apakah benar tetangganya melakukan donasi untuk Bang Tri atau seperti apa. Nah, ini harus jelas, jangan sampai Bang Tri dimanfaatkan juga. Ataukah Bang Tri sudah ketemu gurunya lagi dalam mimpi agar tidak mengikuti Roy Suryo dan juga Tifa, ikutilah Rismon karena Rismon sudah bertaubat. Nah, apakah karena itu sehingga Bang Tri menjadi sedikit terganggu pikirannya teman-teman? Karena kan Bang Tri sewaktu dia sebelum ikut Rismon, dia tuh mendapatkan petunjuk dari dalam mimpinya, didatangi oleh gurunya, kemudian memberikan wasiat kalau ikut Rismon karena dialah kebenaran. Ya. Ketika dia ikut Rismon, dia semangat banget teman-teman, karena dia dapat uang puluhan juta dari donasi juga. Tapi sekarang Rismon udah
belok kanan, balik ke Pak Jokowi. Jadi dia gimana nih? Apakah Rismon masih menjadi jalan kebenaran bagi dia? Tapi ya yang menggalang donasi live yang tetangganya Bang Tri itu perlu juga kita verifikasi. Bener nggak dia galang dana untuk Bang Tri? Jangan sampai quote on quote, jangan sampai nih ya, ketakutan saya, jangan sampai dia hanya memanfaatkan nama Bang Tri juga. Jangan sampai, karena kan Bang Tri kemarin saat donasi banyak duit. Sekarang, waduh. Udahlah teman-teman, jangan kita lanjut soal Bang Tri. Kasihan orang ini, hanya terus-menerus dimanfaatkan oleh gerombolan pembenci Pak Jokowi. Dan gimana menurut kalian tentang Ahmad Khozinuddin? Curhatannya mengenai tidak pernah dibayar, air minum pun tidak pernah dikasih. Waduh. Miris sekali lihat pengacara ini ya. Dan tadi tegas sekali Khozinuddin mengatakan, mana kode etik pengacara yang ingin bisa membebaskan kliennya dari segala tuntutan. Wah, ini keren banget ini. Ya, saran saya sih Khozinuddin mending Anda balik kanan, ikuti Rismon, datang ke Solo ya kan, sowan ke Pak Jokowi, cium tangan Pak Jokowi. Dan Anda balik menyerang Roy Suryo. Sepertinya itu yang menarik kan. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.